Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Sittu durar fi min usuli ahli al-athar. Ar-riya'u kama anna at-tauhida yuqabiluhu syirku, fa innal ikhlasa yuqabiluhu riya'u, wa kama anna nur al-ikhlasi ينطفئ من قلب المرء إذا قام به شاهد العجب بالنفس فإن الإخلاص لا يقوم أبدا مع الرياء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Setelah Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi menyebutkan panjang lebar tentang prinsip pertama, yaitu adalah al-ikhlas dan tauhid. Tauhid itulah pondasi pertama. Di atasnya dibangun semua bangunan agama. Maka beliau setelah menyebutkan tentang pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, kebalikannya adalah syirik, kebalikan daripada tauhid syirik. Maka beliau juga menyebutkan tentang riya, kebalikan daripada ikhlas. Dan betapa besarnya peran riya menghancurkan dakwah, menghancurkan amal, menghancurkan manhaj dalam beragama. Karena itulah beliau masukkan prinsip ini dalam 6 prinsip landasan dasar bagi ahlul hadits wal athar. Ar-riya, beliau berkata, riya kama anna tauhida yuqabilu syirku, sebagaimana tauhid itu kebalikannya adalah syirik. Fa innal ikhlasa yuqabiluhu riya'u, maka sesungguhnya ikhlas itu lawannya adalah riya. Wa kama anna nural ikhlasi yantafi'u fi qalbil mar'i idza qama bihi syahidul ujbi bin nafsi fa innal ikhlasa la yaqumu abadan ma'ar riya, sebagaimana cahaya ikhlas itu akan padam dari hati seorang tatkala tegak padanya unsur takjub dengan dirinya, maka sungguhnya ikhlas tak akan pernah dapat tegak kecuali tak akan mungkin dapat tegak ikhlas tersebut jika padanya ada unsur riya. Allah berfirman, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan adapun orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya ingin dipuji manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, hakikatnya mereka tidaklah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman, sesungguhnya itulah sejelek-jelek teman. Ayat ini menunjukkan bahwasanya riya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan balasan hari akhirat. Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan harapkan Allah, karena diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, diharapkan manusia, diharapkan pujian, sanjungan, diharapkan orang banyak, suara orang banyak, dan seterusnya, malu daripada orang banyak, khawatir disisihkan, dan seterusnya. Maka dia berbuat bukan berdasarkan mencari ridha Allah, tapi mencari ridha manusia. Inilah yang namanya riya. Dan riya adalah orang-orang yang berteman dengan syaitan. Setiap mura'in, orang yang riya, hakikatnya dia sedang berteman dengan syaitan. Dan itulah sejelek-jelek teman, karena syaitanlah yang menggelincirkan dia sehingga akhirnya tujuannya pun menyimpang. Tujuannya bukan lagi negeri akhirat, bukan Allah,
tapi pujian manusia. Naam. Wa huwa min abrazi sifatil munafiqina li'annahum yudhharuna ma la yubtinuna. Qala Allah Ta'ala buraa'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Walidhalika kana min syarti taubatihim an yukhlisuna ad-dina lillah. An yukhlisud dina lillah. Qala Allah Ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Wa huwa min abrazi sifatil munafiqin. Riya ini adalah sifat yang paling mendominasi orang-orang munafik, karena mereka senantiasa menampakkan apa yang tidak mereka mereka menampakkan apa yang mereka sembunyikan, menampakkan penampilan yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Mereka menampakkan seolah-olah mereka bersama orang-orang mukmin, padahal mereka musuh bagi orang-orang mukmin. Mereka menampakkan ikhlas, mereka menampakkan sungguh-sungguh, padahal mereka melakukannya semuanya karena mengharapkan pujian, bukan karena Allah. Allah berfirman yura'unan nas. Orang-orang munafik itu Allah berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata beliau qala Allah Ta'ala, Allah berfirman yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka senantiasa riya, mengharapkan pujian manusia, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Walidzalika kana min syarti taubatihim, karena itulah syarat taubat mereka an yukhlisud dina lillah. Hendaklah mereka mengikhlaskan ketundukan mereka hanya untuk Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tempat yang paling terendah dalam neraka. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tak akan menemukan bagi mereka adanya penolong. Illal ladzina tabu, kecuali jika mereka bertobat di dunia ini, wa akhlasu wa atasamu billah, dan mereka berpegang dengan tali Allah. Dialah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlasu dinahum lillah, mereka memurnikan ketundukan agama mereka hanya kepada Allah. Faulaika ma'al mu'minin, mereka itulah yang akan benar-benar kelak bersama orang-orang mukmin di dunia maupun di akhirat. Kamil. Walidzalika kana kullu amalin la yuradu bihi wajha Allahi ghaira maqbulin wa huwa wabala ala sahibihi yawmal qiyamati. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i min 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu wa fi riwayatin fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak. Walidzalika kana kullu 'amalin la yuradu bihi wajhullah, karena itulah semua amalan yang tidak dimaksudkan dengan yang mengharapkan wajah Allah. La yuradu bihi wajhullahi ghaira maqbul. Semua amalan yang tidak mengharapkan wajah Allah padanya, amalan yang tertolak, tidak diterima. Wa huwa wabalun ala sahibih, bahkan akan menjadi petaka bagi orang yang mengamalkan amalan tersebut yaumul qiyamah, di hari kiamat. Semua kebaikan yang seharusnya untuk Allah, jika dikerjakan bukan untuk Allah, bukanlah baginya keberuntungan yang akan dia petik di hari kiamat. Sebaliknya adalah dia akan mendapatkan siksaan, petaka dan bencana. Fa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, qala Allah tabaraka taala, Allah berfirman dalam hadis kursinya, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Saya adalah zat yang tak butuh kesyirikan. Saya adalah zat yang tak membutuhkan amalan yang disekutukan padanya saya dengan selain saya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkahu.
Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan dia menyekutukan aku dengan selainku pada amalan tersebut, aku akan tinggalkan dia dan amalan kesyirikan yang dia lakukan. Dalam riwayat lainnya, fa ana minhu bari'un, aku lepas diri daripada amalan tersebut yang dicampur adukannya niatnya dalam amalan tersebut, mengharapkan aku dan mengharapkan selainku. Wa huwa lilladzi asyrak, akan kubiarkan, kutinggalkan amalan tersebut agar dia minta balasannya kepada zat yang dia sekutukan dari selainku. Nah, wa qad qila fi ta'rif al-ikhlasi al-ikhlasu istiwa'ul a'malil 'abdi istiwa'u a'malil 'abdi fi zahiri wal batini wa riya'u an yakuna zahiru khairan min batinihi wasidqu fil ikhlasi an yakuna batinu a'mara min zahiri. Wa qad qila fi ta'rif al-ikhlas, apa itu ikhlas? Selalu kita menyebutkan ikhlas, berikhlaslah, ikhlaskanlah. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas istiwa'u a'mal al-'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas adalah amalan seseorang hamba yang dikerjakan sama luar dan dalam, tak ada bedanya. Ya. Ikhlas adalah ketika seorang hamba mengerjakan suatu amalan, ya, luar dan batinnya tak ada beda, sama. Kalau andai kata dia sholat di masjid dengan sholat di rumah sama. Ya, karena sebagian orang kadang memperbagus amalannya di zahirnya, tapi andai kata orang tak tampak, dia sendirian, dia cepatkan sholatnya. Ya, ini menunjukkan kurangnya sempurna ikhlas. Ikhlas adalah apa yang diucapkan di luar sama dengan apa yang diucapkan dalam hati. Apa yang diamalkan, ya, dengan anggota tubuhnya sama dengan apa yang dalam hatinya. Itulah ikhlas. Ya, kebalikan daripada ikhlas adalah nifaq, kemunafikan. Kemunafikan perbedaannya, dialah riya. War riya'u an yakuna zahiru khairan min batini. Riya itu adalah luarnya tampak baik, ya, lebih baik daripada apa yang terkandung dalam hatinya. Bicaranya bagus, bicaranya indah, ya, bicaranya menarik, seolah-olah menggiring kepada kebaikan. Luarnya, bicaranya, hatinya menyimpan kebusukan. Itulah namanya riya. Ya. Wasidqu fil ikhlasi an yakuna batinuhu a'mara min zahiri. Adapun jujur dalam ikhlas maksudnya adalah ketika, ya, an yakuna batinuhu, ketika yang terdapat dalam dirinya, amalan hatinya itu lebih makmur, lebih indah, lebih baik, lebih elok daripada yang dia tampilkan. Inilah makna jujur dalam ikhlas. Ya. Apa yang dia tampilkan itu tidak lebih indah daripada apa yang terdapat dalam dirinya. Itulah maknanya, ya, as-sidqu fil ikhlas, jujur dalam ikhlas. Nah, qala Bilal bin Sa'd rahimahullahu ta'ala, la takun waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwwahu fis sirri. Allahu akbar. Berkata Bilal bin Sa'd rahimahullah, la takun waliyan lillah fil alaniyah, jangan kau menjadi wali Allah di hadapan orang banyak, ketika terang-terangan, ketika berkumpul. Wa aduwan fis sir, ketika engkau sendirian engkau menjadi musuh Allah, semua kau langgar. Ketika bersama manusia engkaulah yang paling baik, engkau paling taat, kau jaga pandangan matamu, kau jaga tanganmu, kau jaga lidahmu, kau jaga lisanmu, kau jaga kemaluanmu. Tapi ketika engkau sendirian, tak ada orang yang mengetahuimu, mengenalmu, kau dalam keadaan safar, semua kau langgar, engkau menjadi musuh bagi Allah dalam kesendirianmu. Tapi ketika bersama-sama orang banyak, engkaulah wali Allah. Inilah namanya riya. Inilah namanya nifaq. Kita bermohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit nifaq di hati kita ini. Ya Allah, cabut ke akar-akarnya agar senantiasa sama apa yang kita tampilkan di luar dan di dalam. Bahwasanya amalan yang kita lakukan di luar dan dalam tak ada bedanya. Naam. والتعريف الأخير للصدق منتزع من مثل قول الله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وهو صفة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما قال صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Wa ta'riful akhir, definisi akhir yang disebutkan tadi, ya, muntaza'un min mithli qaulillahi ta'ala. Itu terambil dari contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Definisi terakhir adalah apa yang dalam hatinya yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang ditampilkan. Firman Allah berbunyi, wa in tukhfuha, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau sembunyikan sedekah itu, ya, wa tu'tuhal fuqara'a, kau berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik bagimu daripada kau tampakkan. Kata Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi, kalaulah sedekahmu kau tampakkan orang tahu, itu adalah kebaikan. Tapi jika kau sembunyikan, kau berikan kepada orang fakir diam-diam dan mereka tak tahu, orang tak tahu, itu lebih baik bagimu. Ya, wa huwa sifatu ahadis sab'ati alladhina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan itu adalah satu sifat daripada 7 sifat orang-orang yang akan dinaungi Allah dengan arasy di hari kiamat. Tak ada naungan kecuali naungan arasy Allah. Ya, naungan Allah maksudnya naungan arasy Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda, di antara 7 golongan ini adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya tak tampak orang lain. Bahkan hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kanannya, tangan kirinya pun tak tahu apa yang telah dikeluarkan tangan kanannya. Begitu sembunyi sehingga yang berdampingan dengannya. Tangan kita ada 2, kanan dan kiri. Apa yang dikerjakan kanan diketahui kiri, ini tidak, benar-benar dia sembunyikan sampai kiri tak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Nah, ini menunjukkan ikhlas yang sempurna. Sampai-sampai anggota tubuhnya pun tak tahu. Ya, sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, kadang-kadang mereka mengerjakan qiyamul lail, istrinya pun tak tahu. Mereka berpuasa, keluarganya pun tak tahu. Nah, Wan nasu yanshituna li sitri sayyi'atihim ma la yansituna li sitri hasanatihim li'annahum yuriduna bidzalika an yaquma lahum jahun 'inda ghairihim bal tara katsiran minhum yanshituna fil jalwati yanshituna fi jalwat fi jaluti fil jilwati wa yaksaluna fil khulwati walidzalika qil al-ikhlasu alla tatluba ala amalik syahidan ghairallahi wala mujaziyan siwahu. Wan nasu yansyatuna li sitri sayyi'atihim, orang begitu semangat untuk menutup-nutupi kejelekan-kejelekan dirinya. Ma la yansyatuna li sitri hasanatihim, tidak sebagaimana mereka begitu bersemangat untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka. Sebaliknya adalah manusia begitu semangat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka dan menyembunyikan kejelekan-kejelekan mereka. Ya, karena itulah kita lihat orang berupaya untuk menampakkan kebaikan pada orang lain, ya, dengan segala cara. Li'annahum yuriduna bidzalika an yaquma lahum jahun inda ghairihim, tujuannya agar dia itu memiliki yakni kedudukan di mata manusia, dipandang oleh manusia, dipuji manusia. Bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jilwah, karena itulah engkau lihat mereka semangat kapan? Ketika dalam keadaan terang-terangan, semangat beramal, bekerja, beribadah, ya, wa yaksaluna fil khulwah, tapi dalam kesendirian mereka malas. Ya, itu ciri-cirinya. Andai kata kita seperti itu, berarti dalam diri kita masih ada kemunafikan. Ya, semangat ketika bersama-sama, sendiri tak semangat. Walidzalika qila, karena itulah dikatakan al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Ikhlas itu adalah engkau tidak mencari siapapun yang menyaksikan amalanmu kecuali Allah semata. Wala mujazian siwah, dan engkau tak pernah mengharapkan balasan apapun kecuali Allah semata. Itulah inti daripada ikhlas. Tak ada orang tetap bekerja, ya, tak dengar orang tetap dia membaca Quran, ya, tetap dia melakukan apa-apa yang harus dilakukannya dalam menyembah Allah. Ya, itulah ciri-ciri ikhlas. Naam. Walau annal mar'a yajtahidu li sitri hasanatihi 'anil khalqi
كما يجتهد لستر سيئاته عنهم لبلغ درجات المخلصين كما قال أبو حازم سلامة بن دينار رحمه الله تعالى اكتم من حسناتك kama taktum min sayyiatik. Walau annal mar'ah, kalau andai kata seseorang yajtahidu li sitri hasanatih, berupaya bersungguh-sungguh menutupi, menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, anil khalqi, untuk dikenal, diketahui oleh manusia, dipuji oleh makhluk. Kama yajtahidu li sitri sayyiatihi, sebagaimana dia berupaya menutupi kejelekannya, ya, anhum, agar tak diketahui manusia, la balagha darajatil mukhlisin, dia akan sampai pada derajat orang-orang yang ikhlas. Kapan itu? Ketika mereka berupaya menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka, sebagaimana mereka menyembunyikan kejelekan-kejelekan mereka. Kama qala Abu Hazim Salamah bin Dinar, sebagaimana Abu Hazim Salamah bin Dinarin rahimahullah berkata, uktum min hasanatik, sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu, kama taktum min sayyiatik, sebagaimana engkau menutupi kejelekan-kejelekanmu. Nah, wa qila al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ati. Wa qil, dan ada yang mendefinisikan al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa ifradul haqq subhanahu, engkau mengesahkan Allah, Tuhan yang hak, yang maha suci, bil qasdi, dalam tujuan, fit ta'ah, dalam mentaatinya, hanya kau tujukan ketaatanmu untuknya semata, itulah ikhlas. Kau esahkan segala macam bentuk tujuanmu dalam beramal, ketaatanmu hanya untuk Tuhan Allah, Tuhan yang hak subhanahu. Nah, wa qila tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Wa qil, dan ada yang mengatakan ikhlas adalah tasfiyatul fi'il, yang memurnikan perbuatan an mulahadatil makhluqin, dari mengharap perhatian makhluk. Tak butuh perhatian, ya. Dan kita melihat zaman yang begitu mudahnya kita untuk menyebarkan amalan kita agar diketahui manusia. Jejaring sosial, ya, seperti Facebook itu sarana yang paling ampuh menyebarkan kebaikan kita untuk dipuji orang, ya. Dan itu adalah hal yang membahayakan diri kita sendiri, menghapuskan amalan kebaikan kita ketika muncul rasa riya, ingin dipuji, ketika muncul ujub, ya. Lihatlah kita dalam segala hal selalu foto dan foto, daurah foto, pergi haji foto, umrah foto, berdampingan dengan ustadz foto, ya, ustadz sedang makan, dia foto dari jauh supaya nampak ustadznya, foto dan foto. Subhanallah. Sebagian ustadz tak mau difoto, ya, maka dia dari jauh ambilnya, wajahnya juga kena kan, ya. Ini hakikatnya adalah bahaya, ya, membahayakan dirinya, membahayakan amalannya. Nah, walidzalika qila li Sahlin ayu syai'in ashaddu 'ala an-nafs faqala al-ikhlasu li'annahu laysa laha fihi nasibun. Walidzalika qila li Sahal, pernah dikatakan kepada Sahal At-Tusturi, ayu syai'in ashaddu 'ala an-nas, apa yang paling payah bagi manusia? Ashaddu 'ala an-nafs, apa yang paling payah bagi jiwa ini menterapinya? Faqala al-ikhlas, yang paling payah adalah ikhlas, menumbuhkan ikhlas. Kenapa? Li'annahu laysa laha fihi nasibun, karena ikhlas itu ketika diri ini tak punya sama sekali tendensi. Diri kita ini punya tendensi, tendensius manusia. Diri kita punya tendensi untuk dipuji, dipuja, dihormati, disegani, disanjung, menjadi orang yang paling hebat, yang paling top. Diri kita ini punya tendensi, keinginan, ya. Ikhlas itu adalah tak ada lagi keinginan bagi dirinya, enggak ada, ya. Dirinya itu tak punya tendensi sama sekali, hanya Allah saja. Nah, qala Abu Bakr al-Marwazi rahimahullahu ta'ala sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlasa faqala Abu Abdillah bihada irtafa'al qaum. Qala Abu Bakar al-Marwazi, berkata Bakar al-Marwazi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, aku pernah mendengar seseorang bertanya kepada Abu Abdillah, wallahu alam, mungkin maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Wa dzukira lahu sidqu, ketika disebutkan kepadanya tentang ketulusan, kejujuran dalam beramal, tak mengharapkan kecuali Allah. Wal ikhlas, ketika disebutkan kepadanya tentang ikhlas,
Faqala Abu Abdullah, berkatalah Abu Abdullah, ya, Ahmad bin Hanbal, bihadzal tafa'al qaum, dengan ikhlas inilah akan menjadi tinggi mereka, orang-orang yang menjunjung keikhlasan ini akan ditinggikan Allah, ya, dikenal manusia. Walaupun mereka tak ingin dikenal, tapi Allah buat mereka terkenal. Banyak orang yang ingin terkenal, subhanallah, semua dibuat. Ya, mau jadi ustad, di mana ustad? Ustad di OL online. Mau jadi dai di OL online. Dan seterusnya, macam-macam. Statusnya macam-macam, ingin berdakwah bersama artis, macam-macam. Subhanallah, ingin terkenal. Ya. Dan terkadang berhasil terkenal, tapi setelah itu dihinakan manusia karena tak berkekalan, sesuatu yang bukan karena Allah. Ya. Sementara ada orang-orang tak mau terkenal, tak mau dikenal, Allah angkat derajatnya sehingga dikenal manusia. Lihatlah, ya, bagaimana keadaan Uwais Al-Qarni, tak mau dikenal, tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Allah yang kenalkan dia. Ya, di tengah-tengah kaumnya di Yaman sana, ya, di sukunya, di suku Murad sana, tak dikenal, dilecehkan orang, dilempari anak-anak. Ya, setiap tahun Umar bertanya, mana Uwais? Ya, bila datang Uwais, bila tahu Uwais, beritahukan kepada saya. Maka datanglah seseorang kenal Uwais. Wahai Amirul Mukminin, Uwais. Kenapa anda ulang-ulangi Uwais? Itu nggak ada apa-apanya. Di tempat kami dia dihinakan. Di tempat kami dia dikatai, diejek, dicela oleh anak-anak. Ya, sampai akhirnya Umar katakan tentang keutamaan Uwais, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jika kau berjumpa Uwais, suruh dia minta agar berdoa kepada Allah, ya, minta kepada Allah untuk mendoakan kebaikan bagimu. Diceritakannya tentang Uwais, subhanallah. Ya, akhirnya Uwais sampai kepada kita. Allahu Akbar. Berkata Umar bin Khattab kepada Uwais, wahai Uwais, bagaimana jika aku tuliskan untuk gubernurmu di Kufah sana tentang dirimu agar diperhatikan? Apa kata Uwais? Ya Amir Mukminin, la an akuna fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Aku tersembunyi di kalangan orang banyak, di tengah-tengah orang, tak dikenal orang, itu lebih kucintai. Subhanallah. Akhirnya Allah kenalkan Uwais kepada kita. Ya, bahkan orang untuk terkenal semua dia buat, walaupun dengan melanggar syariat. Subhanallah. Ya dan billah. Naam. ولهذا كان أئمة هذه الأمة يكرهون الشهرة يكرهون الشهرة ويحبون خمول الذكر رعاية منهم لإخلاصهم وخوفا على قلوبهم من فتنة المدح فمن الناس من يبتلى بوطء عقيبه وتقبيل يده وتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بدعاء رجاء بركته ونحو ذلك فمن قل نصيبه من الإخلاص أعجبه ذلك وربما طلبه. ولهذا كان أئمة هذه الأمة يكرهون الشهرة. Karena itulah ulama-ulama umat ini mereka paling benci ketenaran, tak senang popularitas. Wa yuhibbuna khumuladzz dzikr. Mereka senang agar tak dikenal manusia. Ri'ayatan minhum li ikhlasihim, karena mereka ingin menjaga keikhlasan mereka. Wa khaufan ala qulubihim min fitnatil madh. Mereka khawatir terfitnah hati mereka dari pujian manusia. Faminan nas man yubtala biwat'i aqibih. Karena sebagian orang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang mengikutinya. Kalau dia jalan diikuti orang banyak. Ya, langkah kakinya diikuti orang. Allahu Akbar. Wa taqbili yadih, sebagian orang terfitnah dalam agamanya gara-gara orang mencium tangannya. Tiap kali jalan cium tangan, jumpa cium tangan. Subhanallah. Anda teringat dulu pernah tahun 2000 kita waktu daurah di Ampel sana Anda jalan dengan salah seorang ustaz kita dari Medan. Di tengah jalan orang hentikan kita, ya, salaman. Saya kira salaman biasa. Dia runduk, assalamualaikum Habib. Dia cium tangan kita. Subhanallah. Ya, sebagian orang tertipu dengan ciuman tangan, ya, bahkan mungkin dia akan marah ketika tangannya tak dicium. Subhanallah. Wa tawsi'ah, ya. Jadi yubtala biwat'i aqibih wa taqbili yadihi wa tawsi'ati lahu fil majlis. Tertipu dengan dilulukan manusia. Kalau datang dipersilahkan duduk di majlis, dia pimpin majlis, ya, dilapangkan jalannya. Wal isyarati ilaihi biddu'a,
raja'a barakatih, ya, senantiasa orang datang kepadanya minta doanya, minta keberkahan daripada dirinya, wa nahwi dzalik dan lain-lainnya. Faman qalla nasibuhu minal ikhlas, orang yang sedikit sekali keikhlasannya, a'jabahu dzalik, dia akan senang dicium-cium tangannya, dia akan senang diikuti langkah-langkahnya, dia senang ketika dielulukan manusia, dia senang ketika orang datang minta air minumnya, ya, wa rubbama talabah, bahkan mungkin dia menuntut agar tangannya dicium, agar minumnya diminum. Subhanallah. Ini yang kurang keikhlasannya. Semakin kurang semakin ingin dipuji manusia. Subhanallah. Ya. Inilah, andai kata antum mau tahu siapa wali Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tak ingin dipuji, tak ingin populer, tak ingin top dan seterusnya, tak ingin tangannya dicium. Ya, tak ingin orang berbondong-bondong melulukan dirinya, menyambutnya, tak ingin. Subhanallah. Sebaliknya wali-wali syaitan inilah kerjaannya. Kalau orang datang harus cium tangannya, ya, kalau enggak cium tangannya tak sah, dan begitulah seterusnya. Nah, walaupun hakikatnya mencium tangan itu para ulama berselisih hukumnya. Yang rajih boleh mencium tangan ulama, boleh mencium tangan ulama, para guru-guru kita, anak kita boleh mencium tangan orang tuanya. Ini pendapat yang lebih rajih. Tapi hendaklah setiap orang berhati-hati, jangan sampai ini menjadi pintu, ya, yang membuka fitnah bagi dirinya sehingga akhirnya menganggap dirinya telah suci. Nah, qala Hammad bin Zaid rahimallahu taala, kuntu amshi ma'a Ayyuba fayakhudhu bi fi turuqin inni la'ajabu kaifa ihtada laha firaran minan nasi an yuqal hada Ayyub. Qala Hammad bin Zaid, berkata Hammad bin Zaid rahimahullah, kuntu amshi ma'a Ayyub, aku berjalan dengan Ayyub as-Sakhtiyani, fayakhudha bi fi turuqin, dia ambil tanganku belok di jalan-jalan yang tak ku kenal. Inilah a'jabu kaifah tadalah, aku heran kenapa dia hafal jalan-jalan kecil ini, ya, firaran minan nas, ternyata dia tak ingin jalan biasa, takut daripada manusia. An yuqala hadza Ayyub, dia tak ingin ketika orang sebut, oh ini Ayyub, ini Ayyub, ini Ayyub Sakhtiyani. Untuk menghindari manusia dia cari jalan-jalan. Subhanallah. Inilah namanya ikhlas. Allahu akbar. Naam. Wa qala aidan wa kana Ayyuba ya'khudhu bi wa kana Ayyubu ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad fa aqul in hadha aqrab inna hadha aqrab fayaqul inni attaqi hadha al-majalis wa kana inni attaqa hadhihi al-majalis inni attaqi hadhihi al-majalis wa kana idza sallama yarudduna alaihi wa kana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi fayaqul Allahumma innaka ta'lam anni la uriduhu Allahumma innaka ta'lam anni la uriduhu. Wa qala aidan, berkata Hammad bin Zaid juga, wa kana Ayyubu ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad, aku heran kadang Ayyub bawa aku ke jalan yang lebih jauh. Fa aqulu inna hadha aqrab, aku katakan ini lebih dekat jalannya. Fa yaqulu inni attaqi hadhihi al-majalisa, aku takut melewati kumpulan orang-orang ini. Wa kana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuruddu ala ghairi, karena apabila dia melewati majlis ini, kalau dia mengucapkan salam, mereka akan menyambut salamnya dengan hiruk pikuk, menjawab salamnya dengan hangat, tak sebagaimana mereka menyambut salam orang-orang selain daripada Ayyub, karena keutamaan Ayyub. Fayaqulu, ketika dia tahu hal itu, dia berkata, Allahumma innaka ta'lamu anni la uridu, ya Allah, engkau tahu aku tak ingin dielulukan seperti ini. Ya Allah, engkau tahu aku tak ingin dielulukan seperti ini. Subhanallah. Iqra. Wa qala Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr kharaja ad-Duhaku ibnu Qais fastasqa bin nasi walam yumtiru walam yarau sahaban walam yarau sahaban faqala ad-Duhak aina Yazid aswad wa fi riwayah falam yujibuhu ahad thumma qala aina Yazid aswad al-Jurshi azamtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qam faqala hada ana
قال قم فاستشفع لنا الله عز وجل أن يسقينا. فقام فعطف برأسه على منكبيه وحصر عن ذراعيه فقال اللهم إن عبادك هؤلاء استشفعوا بي إليك فما دعا إلى ثلاثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه ثم قال إن هذا قد شهرني فأرحني منه فما لبث بعد ذلك إلا جمعة حتى مات. قال Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr, berkata Abu Zur'ah Yahya bin Amr, kharajat Dhahhak bin Qais fastasqa bin nas. Suatu hari keluarlah Dhahhak bin Qais, dia meminta agar orang-orang keluar melaksanakan salat istisqa. Walam yumtaru, dia laksanakan salat istisqa, tapi tidak juga hujan turun. Walam yaru sahaban, mereka tak melihat ada awan yang datang. Faqala Dhahhak, maka Dhahhak pun berkata, aina Yazid bin al-Aswad, mana Yazid bin Aswad? Wa fi riwayatin falam yujibu ahadun, tak ada seorang pun yang menjawab. Ya, thumma qala aina Yazid bin al-Aswad al-Jurshi, mana yang namanya Yazid bin Aswad al-Jurshi? Azamtu alaihi in kana yasma' kalami illa qam. Aku paksa dia, kalau mendengarkan perkataan aku ini hendaklah dia bangun dan berdiri. Dan Dhahhak sebagai penguasa, kalau dia dengar perkataanku ini, mohon ku harap dia segera berdiri. Ku paksa dia harus berdiri, karena seorang pemimpin wajib dipatuhi. Faqala hadza ana, dia pun bangun berdiri dan berkata, saya ini orangnya. Qala qum, berkatalah Dhahhak, engkau berdiri, bangun. Fastashfa' lana Allah an yasqiyana, mintalah kepada Allah dengan syafaatmu, perantaraanmu, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kita. Faqamah, maka dia pun bangun. Fa'atafa bi ra'si 'ala mankibai, dia menundukkan kepalanya di antara kedua bahunya. Wa hasara an dhira'i, dan dia membuka lengannya, ya, dia sing-singkan lengan bajunya. Faqal, kemudian dia angkat tangannya berdoa, Allahumma inna ibadaka haula'i istashfa'u bi ilaiki. Allah, sesungguhnya mereka hamba-hambamu jua, mereka minta aku agar berdoa kepadamu. Fama da'a, kecuali agar engkau turunkan hujan. Fama da'a illa thalathan, 3 kali dia berdoa, ya, hatta umtiru mataran, seketika itu turunlah hujan. Kadu yaghraquna min, hujan lebat, hampir-hampir mereka banjir. Thumma qala, kemudian setelah itu berkatalah Yazid bin Aswad al-Jurshi, inna hadza qad syaharani fa'arihni minhu. Ya Allah, sungguhnya dia Dhahhak ini telah membuat aku terkenal, semua orang tahu diriku. Ya Allah, buat aku istirahat darinya, ya, istirahatkan aku darinya. Fama labitha ba'da dzalika illa jum'atan, 1 Jumat setelah itu, hatta mata, akhirnya wafatlah Yazid bin Aswad al-Jurshi rahimahullah tabaraka taala. Dan inilah tanda keikhlasannya, dia tak mau tenar. Ya, subhanallah. Ketika dipanggil namanya, dia merasa tak nyaman karena orang telah mengenalnya. Naam. Wa ajma'u ta'rif. Naam. Betul. Wa ajma'u ta'rifa li ikhlas. Wa ajma'u ta'rifin li ikhlasi ra'aituhu. Wa huwa jami'un li syattati ma sabaqahu huwa ma qalahu Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullahu ta'ala, sidqul ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadri ilal khaliqi, wal ikhlasu an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallahi ta'ala khawfan min sakhatillah, ka'annaka tarahu bihaqiqati amalik bi annahu yaraka hatta yadhhabu riya'u an qalbika. Wa ajma'a ta'rifin al-ikhlas ra'aituh, berkata Syekh Abdul Malik Ramadan al-Jazairi, definisi ikhlas yang paling baik kulihat, wa huwa jami'un syattati ma sabaq, mengumpulkan semua definisi yang sebelumnya. Huwa ma qala Abu Uthman Sa'id bin Ismail, yang dikatakan Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah, sidqul ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi. Ikhlas yang jujur itu adalah ketika seorang melupakan ru'yatil khalqi,
melupakan perhatian manusia, tak membutuhkan pandangan manusia, lidawamin nadhari ilal khaliq, karena terus-menerus dia fokus mengharapkan pandangan Allah padanya agar Allah memandang amalannya, bukan pandangan makhluk. Wal ikhlasu an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallahi ta'ala, karena ikhlas adalah engkau dengan hatimu, dengan amalanmu, perbuatanmu, engkau hanya mengharap ridha Allah tabaraka ta'ala, khaufan min saqatih, dan engkau takut daripada kemurkaannya. Ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi annahu yarak, seolah-olah dengan perbuatanmu engkau benar-benar melihatnya, seolah-olah dengan perbuatanmu engkau dilihatnya, bi annahu yaraka, dia melihatmu, hatta yadhhabar riya'u an qalbika, ketika engkau merasa Allah Subhanahu wa taala melihatmu, maka hilanglah dari dalam hatimu sifat riya tersebut. 4 paragraf lagi. Tak siap. Sabar kita ya. La adri. Nuwasil fil asbu'ati insyaallah. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah semoga minggu depan kita akan dapat masuk kepada poin yang kedua. Ya. At-tariq wahid, jalan kebenaran satu. Ya. Tapi kita masih ada bersisa di sini 4 paragraf. Ya. Kita lewati saja. Minggu depan kita akan masuk kepada al-aslu tsani, prinsip yang kedua, at-tariq wahidun, jalan itu hanya satu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.